Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat ya. Oke, kita lanjut nih. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan minggu yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu ya. Sebelum pentas kita sudah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Masih ingat yang seperti ini ya? Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan dalam persamaan dasar akuntansi sebenarnya sama ya. Nanti untuk di siklus akuntansi juga perusahaan jasa dan dagang kita gunakan 3 ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal ya. Kemudian ada laporan neraca, ya kan? Oke. Nah, ini sengaja Ibu berikan ini contohnya yang Ibu ambil dari catatan yang Ibu berikan pada kalian ya. Jadi untuk mempermudah saja. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk apa sih kita buat? Untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan, khususnya untuk mengetahui ya, apakah laba atau rugi, apakah besaran pendapatan atau pengeluaran ya. Jika dikatakan laba adalah pendapatan ini lebih besar dibanding dengan beban-beban ini atau pengeluaran-pengeluaran ini ya. Untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan terlebih dahulu bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Oke, di sini berdasarkan contoh yang Ibu berikan, nih, di sini ada nama perusahaan, laporan laba rugi periode yang berakhir ya, diisi seperti biasa. Kemudian pendapatan-pendapatan yang diperoleh. Nah, kemudian beban-bebannya, apakah beban gaji, beban listrik, dan lain sebagainya. Kalau Ibu sih biasanya kalau ngasih tahu, ada yang tulisannya beban, ada tulisan pendapatan untuk lebih mudah pemahaman awal saja ya. Kemudian, karena di sini adalah kita masih dalam persamaan dasar akuntansi, berarti laporan laba rugi, data yang kita ambil itu adalah dari PDA. Ya, dari PDA-nya. PDA-nya kita lihat, misalkan sebuah contoh pertama ya. Di sini sudah ada PT Andika. Ya, kita sudah ada di sini ada persamaan dasar akuntansi dari PT Andika ya. PT Andika di sininya sudah ada di semua. Kita lihat di sini. Unsur atau komponen dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Nah, kita di sini dulu, yang pertama melihat pendapatan-pendapatannya. Pendapatannya yang ada di PT Andika ada berapa? Ya, kenapa Ibu mohon maaf? Kalau misalkan di sini Ibu tulisnya pendapatan 1, pendapatan 2, dan pendapatan 3. Ini hanya untuk mempermudah saja pembelajarannya ya. Nah, di sini dilihat yang ada tulisan pendapatan di PDA mana? Kita lihatnya ada di keterangan, biar kita tidak usah melihat di dalam soal lagi atau di analisis ya. Kita lihat di sini, ada pendapatannya ada berapa? Tadi Ibu berikan adalah 1, 2, 3. Kita lihat ini pendapatan pertama, pendapatan kedua, dan pendapatan ketiga. Sampai ke bawah tidak ada ya. Nah, di sini berarti kita masukkan 1.750, 3.500, dan 3 juta. Sama ya. Kita ambil dari 3.500, 3 juta, dan 1.750, kemudian 3.500, dan 3 juta. Nah, ini kan sudah ya. Totalnya jumlah pendapatannya adalah 8.250.000. Berarti 8.250.000 ini adalah total pemasukan atau pendapatan yang diperoleh PT Andika per 30 April 2010. Kemudian, berapa besar pengeluarannya? Itu baru pendapatan kotor ya. Nah, pendapatan bersihnya berapa? Atau labanya? Laba apa rugi nih? Nah, gitu ya. Nah, maka di sini ada kita lihat bebannya, ya, beban-beban atau pengeluaran-pengeluarannya. Pengeluaran yang kita lihat di sini ada yang tulisannya beban, beban rekening telepon, beban lain-lain, beban gaji, dan beban sewa. Kok nggak sama dengan yang di sini, Bu? Di sini ada banyak. Nah, kok di sini cuma ada dikit? Nah, karena kita sesuai dengan yang ada di sini, ya, yang ada di PDA-nya. Kita punya ada di sini terjadinya hanya beban rekening telepon, beban lain, beban gaji, dan beban sewa. Tidak ada yang lainnya ya. Jadi kalau yang tidak ada ya jangan diada-adain, oke. Nah, kita contoh pertama, beban lain-lain 100.000. Kita pindahkan di sini 100.000. Kemudian beban rekening telepon. Di rekening telepon ada berapa? 300.000. Kita pindahkan di sini 300.000. Beban gaji.
3 juta, Bu. Di sini hanya 1 juta karena beban gajinya ada 2 ya, beban gaji pertama dan beban gaji minggu kedua. Jadi ditotalkan 3 juta. Beban sewa juga 500, sama ya cara mengambilnya seperti itu. Total pengeluarannya, beban-bebannya adalah 3.900.000. Kalau dilihat di sini berarti ya pendapatannya masih lebih besar dibanding dengan pengeluaran karena pendapatannya 8.250.000, pengeluarannya adalah 3.900.000 atau jumlah bebannya. Maka dapat dikatakan bahwa PT Andika mengalami laba atau profit atau keuntungan. Oke, laba bersih, profit atau keuntungan ya, dia sebesar 4.350. Terus apakah bisa dia rugi? Kemungkinan perusahaan itu rugi? Ya pasti itu ada kemungkinan untuk rugi. Nah, kalau rugi itu posisinya adalah jumlah pendapatannya lebih kecil ya. Jumlah pendapatan lebih kecil dibanding dengan jumlah pengeluaran atau jumlah beban. Maka di sini terteranya rugi. Oke, itu yang pertama ya. Laporan keuangannya yaitu laporan laba rugi. Ingat, kita ambil datanya dari PDA sesuai dengan keterangan. Makanya kan Ibu bilang adalah keterangan ini tolong diisi. Kenapa? Untuk memudahkan pada saat pembuatan laporan keuangan. Nah, lanjut ke tahapan berikutnya yaitu laporan perubahan modal. Sama ini juga Ibu masukkan ya. Nah, laporan perubahan modal. Mohon maaf ini Ibu berikan contoh 2 ya. Karena kenapa Ibu berikan contoh 2? Nah, di sini jika posisinya adalah rugi dan laba dan rugi ya. Oke. Kita lihat di sini jika rugi dan jika laba. Oke, nah di sini kita lihat. PT Andika, laporan perubahan modalnya per 30 April 2010. Nah, kalau dalam laporan perubahan modal atau ekuitas namanya ya, di sini kita lihat dulu ada modal awal. Modal awal kita lihat dari sini. Modal awal pertama kali ya. Modal awal 60 juta. Kemudian laba bersihnya. Laba bersih itu diambil dari ya, laba bersih itu diambil dari laporan laba rugi 4.350. Kemudian dikurangi ya, dikurangi prive. Prive itu diambil dari PDA. Ada keterangan prive 500.000. Maka di sini 4.350.000 laba dikurangi 500.000 menjadi 3.850.000. Nah, kok di sini terteranya tambahan modal? Karena atau kenaikan modal ya, karena posisi laporan perubahan modal PT Andika adalah bertambah yang diakibatkan dari laba yang diperoleh PT Andika ya, yang per 30 April 2010 karena dia laba. Kemudian price-nya juga 500.000, pengurangnya lebih kecil ya, jadi posisi laba. Maka modal akhirnya dari 60 juta, dari awalnya 60 juta menjadi 63.850.000. Berarti kondisi keuangan PT Andikanya bagus ya, baik. Kemudian, ada sebuah contohnya jika rugi. Gimana jika rugi? Nah, jika rugi itu modal awal sama penempatannya, tapi berbedanya di sini rugi bersih. Misalkan contoh ya, rugi bersihnya, rugi itu kan tadi dikatakan bahwa pendapatan lebih kecil dibanding pengeluaran atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Maka di sini misalkan contoh rugi bersih 1.500.000. Prive-nya pengambilan pribadi atau pengeluarannya adalah 500.000 untuk pengeluaran pribadi. Nah, berarti ini kan rugi, min dong. Min ya, ada notasi min, berarti kan berkurang. Minus. Dikurangi dengan 500.000, berarti min ketemu min jadi plus. Berarti 1.500.000 ditambah 500.000 menjadi 2 juta. Tapi kan 2 juta ini adalah 2 juta min, ya. Maka di sini adalah penurunan modal karena di sini min, di sini plus. Berarti min ketemu plus berarti adalah min atau berkurang ya. Maka di sini adalah 58 juta. Dari 60 juta malah menjadi 58 juta. Berarti penurunan modal. Mengerti ya? Mudah-mudahan paham ya.
untuk laporan perubahan modal. Ya, jadi modal akhirnya awalnya 60 juta, kalau rugi menjadi 58 juta. Tapi di sini PT Andika yang sebenarnya ya sesuai dengan contoh yang Ibu berikan barusan adalah laba ya 4.350.000 menjadi laba modal akhirnya bertambah 63.850.000 dari awalnya adalah 60 juta. Ini hanya jika rugi hanya contoh saja ya. Oke, yang terakhir laporan keuangan yang terakhir yaitu neraca. Nah, neraca bukan raka ya. PT Andika per 30 April 2010. Nah, di sini berbicara dengan neraca adalah akun real. Oh iya, Ibu lupa tadi menyebutkan ya. Di sini kalau laporan laba rugi adalah akun nominal. Akun nominal. Nah, di sini kalau di neraca namanya akun real. Nah, terdiri dari harta dan hutang dan modal atau disebut juga aktiva dan pasiva. Nah, aktiva dan pasiva. Dari neraca itu ada dua bentuk ya. Ada bentuk skontro sama bentuk stafel. Nah, yang Ibu berikan contoh adalah skontro yang menyamping. Menyamping ya, harta di samping kanan atau harta samping kanan, kemudian samping kirinya hutang dan modal. Jadi berdampingan. Kalau stafel yaitu kemudian di single ada namanya di bawah ya. Dia ke bawah. Jadi posisi utang dan modalnya ada di bawahnya, bukan di sampingnya ya. Kemudian caranya gimana? Nah, karena di sini ada akun real, berarti kita cari hartanya dulu. Atau aktivanya kita cari harta lancar. Nah, Bu, kalau misalkan kita nggak bisa bedain harta lancar dan lain sebagainya, gimana? Misalkan langsung aja boleh, nanti Ibu berikan contoh di bawahnya. Kita lanjut sesuai dengan yang di sini ya. Nah, di sini harta lancar. Di sini sesuai dengan harta lancar urutan yang ada di sini. Yang ada di sini ini harta kan aktiva. Kas, piutang, perlengkapan ini harta lancar. Berarti kita masukkan di sini kas, piutang, perlengkapan. Nah, angkanya dari mana? 37.850 dari sini, dari PDA. Nah, total akhir masing-masing, jumlah akhir masing-masing. Makanya kan kemarin Ibu udah ada coret-coret ya, di jumlahnya nggak ada dan lain sebagainya. Karena kenapa? Nanti memudahkan. Kalau yang nggak ada jumlah di sininya, Ibu coret. Kenapa? Nanti kesulitan pada saat membuat laporan keuangan. Karena di saldo akhir ini dipindahkan di dalam neraca. Oke, kemudian perlengkapan. Sama tadi lihatnya, piutang juga sama. Kemudian, ada yang namanya harta tetap atau harta tidak lancar. Harta tetapnya atau harta tidak lancarnya hanya satu adanya, peralatan saja. Tidak ada akumulasi di sini, ada akumulasi ya. Terus ada kendaraan juga. Ternyata di sini tidak ada, hanya peralatan saja. Ya sudah, berarti peralatan saja yang dimasukkan. Nah, jadi diketahuilah jumlah harta lancar 41.850.000 hasil dari ini ya ditambahin 37.850 ditambah 1.500 ditambah 2.500 menjadi 41.850.000. Kemudian ditambahkan dengan harta tidak lancar atau harta tetapnya, yaitu 27 juta. Berarti jumlah harta secara keseluruhan atau aktivanya adalah 68.850.000 rupiah. Kemudian, sisi yang berikutnya di sebelahnya adalah hutang dan modal. Nah, karena di sini hutangnya cuma ada satu, kita masukkan aja satu, yaitu sebesar 5 juta. Di sini cuma ada kan satu ya, sebesar 5 juta. Kemudian modalnya, modal andinya, tuan andinya berapa? Modalnya adalah kita lihat di sini 63.850.000. Maka dilihat jumlah hutang dan modal sama dengan jumlah harta atau aktiva, berarti balance. Sebenarnya sama ya dengan ini. Ya, sama kan 68 juta, berarti sama ya. Oke. Nah, kemudian jika misalkan mau ini kan dipisah-pisah jumlah harta lancar, harta tidak lancar, dan lain sebagainya. Mau disatukan seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, yang penting intinya adalah kalian paham yang mana sih akun masuk laporan laba rugi, akun nominal, yang masuk ke dalam akun laporan perubahan modal, yang mana masuk ke neraca yaitu akun realnya. Dan juga mengetahui mana posisi harta lancar, harta tetap berurutan ya
menyesuaikan. Mungkin itu saja yang ingin Ibu jelaskan mengenai laporan keuangan di perusahaan jasa, atau lebih tepatnya kita ngambil datanya adalah dari persamaan dasar akuntansi PT Andika. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Mohon maaf lahir batin jika ada kurang-kurang penjelasannya kurang jelas, ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan jika seperti biasa, kalau mengalami kesulitan, bisa langsung tanya ke Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, pasti bisa.